kali ini saya akan mendemokan bagaimana caranya melakukan integrasi Satu Sehat pada aplikasi Klikmedis. Oke, yang pertama, untuk melakukan integrasi, silakan login ke akun Anda terlebih dahulu. Saya akan login menggunakan akun demo. Kemudian nanti setelah login, kita akan mendapati halaman dashboard seperti ini. Nah, untuk melakukan integrasi, silakan klik pada bagian setting aplikasi. Kemudian nanti di sini Anda akan menemukan tab integrasi Satu Sehat, silakan diklik saja. Nah, kemudian Anda akan melihat by default dia statusnya tidak aktif gitu ya. By default statusnya tidak aktif. Nah, untuk mengaktifkan status integrasi, Anda harus melakukan pengisian organization ID, client key, script key yang bisa Anda dapatkan pada portal Satu Sehat Anda. Jadi silahkan login ke Satu Sehat, maka nanti di bagian akses kode API, Anda akan mendapatkan informasi organization ID, client key, secret key yang nanti akan diinput di sini. Dan untuk demo ini saya melakukan mode sandbox ya untuk environment-nya, yang artinya ini hanya data dummy saja, hanya untuk kebutuhan testing. Nanti untuk kasus Anda silahkan Anda sesuaikan, Anda isikan di sini kalau misalnya nanti sudah production seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian kita akan kopikan kredensial ini dari mulai organization ID. Saya akan pastekan di sini. Kemudian client key kita akan isikan di sini. Kemudian satu lagi script key kita akan isikan di sini. Nah, kemudian untuk status integrasinya klik aktif. Artinya kita akan mengaktifkan status sinkronisasi atau pengiriman data ke Satu Sehat nantinya. Nah, kemudian untuk environment Anda silakan sesuaikan, karena saya di sini menggunakan sandbox, maka saya di Klikmedis memilih untuk yang staging atau sandbox ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau misalnya Anda sudah production, di sini Anda sudah menggunakan API atau kode API yang production, maka silahkan pilih metode yang production untuk di sini, seperti itu. Oke, ini saya simpan. Kalau misalnya sudah berhasil, nanti akan ada informasi berhasil melakukan integrasi Satu Sehat. Ini artinya akun kita, akun klinik Anda yang di Klikmedis, itu sudah berhasil melakukan integrasi ke Satu Sehat. Nah, oke, langkah selanjutnya setelah proses setting ini adalah kita harus melakukan sinkronisasi beberapa data terlebih dahulu. Yang pertama di data master, kita akan melakukan sinkronisasi untuk data unit lokasi. Nah, data unit lokasi ini sendiri digunakan untuk menentukan poin latitude dari Google Maps terhadap lokasi bangunan klinik kita atau lokasi klinik kita. Jadi sebagai contoh, misalnya saya cari klinik Cimahi gitu ya. Nah, misalnya klinik utama Cimahi Sehat ini, misalnya sebagai contoh, saya cek di Google Maps ya, misalnya yang ini aja lah ya, yang klinik Amanah ini saya double klik atau ginilah di Maps. Nah, ini lebih jelas ya. Jadi ntar nama kliniknya bisa diklik. Misalnya saya akan ambil untuk lokasi yang klinik Dr. Nur inilah ya, klinik Dr. Nur. Caranya kita klik di sini di poin ini. Klik kanan ya, klik kanan di poin ini, maka akan muncul informasi seperti ini. Silahkan di copy saja untuk posisi geospasialnya. Kemudian kita pindahkan ke sini, lalu klik edit. Nah, nanti ketika Anda sudah mengcopy poin ini yang Anda klik kanan tadi, maka Anda silahkan pastekan di sini. Pada bagian minus Anda isikan di sini, kemudian yang satu lagi setelah koma ini Anda isikan di sini. Dan jangan lupa koma ini dihapus. Seperti itu, sehingga hasilnya seperti ini. Untuk altitude bisa dikosongkan saja. Nah, kalau misalnya sudah, silahkan klik simpan untuk menyimpan data lokasi sekaligus melakukan sinkronisasi. Kalau sudah berhasil, maka di sini Anda akan melihat kode untuk Satu Sehat ID-nya untuk lokasi bangunan klinik ini. Oke, ini tandanya kita sudah berhasil melakukan sinkronisasi ke Satu Sehat untuk lokasi. Nah, langkah kedua adalah data dokter. Silakan klik modul data dokter dan pastikan nanti semua nick ini sudah terisi ya. Nick data dokter sudah terisi, karena untuk melakukan pengiriman ke Satu Sehat itu salah satu yang diwajibkan adalah mendapatkan ID Satu Sehat untuk dokter atau untuk tenaga medis, seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda sudah isi nicknya dan kemudian kita sudah setting tadi untuk sinkronisasinya,
Anda silakan klik sinkronisasi Satu Sehat agar nanti setiap dokter ini mendapatkan ID Satu Sehatnya. Oke, kita tunggu dulu sambil prosesnya selesai. Nah, kalau sudah selesai, Anda bisa melihat di sini setiap dokter sudah mendapatkan ID Satu Sehat yang menjadi informasi ketika melakukan bridging ke Satu Sehat nantinya. Oke, sampai tahap ini data dokter sudah selesai. Selanjutnya adalah yang perlu kita lakukan adalah di database pasien. Database pasien juga sama. Kalau misalnya Anda punya data pasien yang sebelumnya belum pernah disinkronisasi, maka tapi KTP-nya sudah ada ya. Nomor KTP-nya sudah ada dan KTP ini adalah data dummy yang bisa didapatkan di portal Satu Sehat. Jadi ini bukan nomor KTP beneran. Termasuk yang dokter tadi juga itu bukan nomor KTP beneran, itu juga data dummy, Pak. Seperti itu. Nah, di data pasien ini kita juga melakukan hal yang sama. Silakan klik sinkronisasi Satu Sehat agar nanti si pasien ini mendapatkan Satu Sehat ID-nya. Nah, di sini tertera informasi bahwa sistem sedang menjalankan proses sinkronisasi, silakan tunggu. Jadi nggak langsung muncul seperti dokter tadi ya, karena data pasien kan biasanya banyak. Jadi sistem melakukan memproses secara background gitu. Jadi setelah Anda klik sinkronisasi, tunggu saja beberapa waktu, lalu kita coba refresh dan kita akan lihat bahwa untuk si pasien sudah terdapat Satu Sehat ID semua. Jadi caranya seperti itu. Tapi jangan khawatir, untuk data pasien baru, nanti untuk Satu Sehat ID-nya Anda nggak perlu sinkronisasi, karena ketika kita melakukan proses input data pasien baru, nanti nomor Satu Sehatnya itu akan otomatis muncul. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita back. Sekarang kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Tadi untuk data master sudah selesai semua ya. Jadi tahap-tahapnya adalah di setting aplikasi, kemudian integrasi Satu Sehat, kemudian silakan ambil informasinya di akun Satu Sehat Anda. Kemudian setelah itu kita klik yang data unit lokasi, silahkan cari informasi lokasi Anda di Google Maps. Caranya seperti yang saya contohkan tadi, kemudian klik edit ya, klik edit, kemudian diisikan lalu simpan. Langkah selanjutnya adalah untuk data dokter. Data dokter silakan klik sinkronisasi Satu Sehat untuk mendapatkan ID Satu Sehat dokter atau nakes. Kemudian selanjutnya ada database pasien. Ini juga sama ya. Klik sinkronisasi Satu Sehat untuk mendapatkan Satu Sehat ID si pasien. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan lihat di rawat jalan ya. Kita akan coba bikin untuk kunjungan rawat jalan. Misalnya kita pilih salah satu pasien ya. Salah satu pasien misalnya Sari Indah. Yang Sari Indah ya. Nah, Sari Indah, kemudian dia sebagai pasien dia akan berkunjung ke poliklinik umum gitu ya. Poliklinik umum, dokternya Dr. Adi Cahya, penjaminnya umum misalnya. Lalu kita bisa klik simpan pendaftaran. Oke, karena dia pasien baru maka harus mengisi general concern. Jadi di tanda tangan di sini. Kemudian klik simpan data. Dan nanti ada general concern yang bisa dicetak ya, sudah ada tanda tangannya juga. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah pendaftaran, kemudian kita isi anamnesa awalnya, misalnya pasien datang dengan keluhan sakit nyeri pada dada. Sudah 3 hari. Kemudian suhunya 30, tinggi badannya 167, berat badannya 70, lingkar perutnya 40, sistolinya 120/100, RR-nya 40, HR-nya 40. Kalau sudah, klik simpan. Oke, kemudian silakan isi screening visual kalau memang Anda menggunakan screening visual. Klik simpan hasil pemeriksaan nanti. Oke, ini bisa. Nah, pendaftaran sudah selesai. Anda bisa lihat di sini status sehatnya belum ya, artinya dia belum dikirim ke Satu Sehat. Nah, untuk bisa terkirim ke Satu Sehat, syaratnya adalah si pasien itu harus menyelesaikan semua tahapan pada klinik, dari mulai pendaftaran, kemudian nanti dia diperiksa oleh dokter, kemudian sampai dia bayar gitu ya, baru nanti si data kunjungan tersebut akan dikirim ke Satu Sehat. Nah, untuk proses selanjutnya berarti setelah pendaftaran tadi kita akan menggunakan akun administrator ya. Kita akan menggunakan akun administrator untuk mempersingkat proses pelayanannya. Jadi kalau misalnya flow normalnya itu
tiap kunjungan kan diproses oleh bagian masing-masing. Jadi misalnya pendaftaran itu diproses oleh bagian pendaftaran, staf pendaftaran, kemudian dokter nanti akan diproses oleh data dokter, kemudian setelah itu bagian farmasi mempersiapkan obat, dia akan diperiksa atau diproses oleh bagian apoteker atau farmasi, kemudian nanti pembayaran dia akan diproses oleh kasir, seperti itu ya. Jadi setiap tahapan itu punya akun sendiri sehingga kita harus login dan logout. Nah, untuk demo ini saya akan menggunakan akun administrator, di mana akun administrator itu bisa melakukan semua hal tadi untuk membersihkan durasi video penjelasan ini. Oke, tadi kita sudah sampai di kunjungan harian, membuat kunjungan. Kemudian selanjutnya kita ke pemeriksaan dokter. Nah, di pemeriksaan dokter Anda bisa klik ini misalnya untuk memanggil. Nomor antrian 1 atas nama Sari Indah, silahkan masuk ke Poliklinik Umum. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa gunakan ini untuk memanggil si pasien, lalu kita pilih pemeriksaan untuk melakukan input pemeriksaan si pasien. Nah, tadi anamnesanya sudah kita isi. Kemudian di bagian diagnosa saya akan pilih salah satu saja misalnya. Jadi kolera ini menjadi diagnosa primer, kemudian saya akan pilih satu lagi sebagai diagnosa sekunder. Nah, jadi di kunjungan ini si pasien atas nama Sari Indah itu sudah punya dua diagnosa atau diinput dua diagnosa oleh dokter. Nah, kemudian silakan input pemberian obat kalau memang ada pemberian obat. Ini saya input saja 1, aturan pakainya 3x1 sesudah makan misalnya, ibuprofen gitu ya. Nah, kemudian kalau ada tindakan diberikan juga sama, misalnya konsultasi dokter atau nebulizer ya, misal. Kemudian simpan. Nah, kemudian datanya sudah masuk di sini. Jadi ada satu obat yang diresepkan. Kalau misalnya mau nambah obat lagi juga boleh ya. Misalnya ini jumlahnya 1. Kemudian aturan pakainya 3x1, 3,5 sudah makan misalnya, klik simpan. Jadi dia sudah punya 2 obat dan 1 tindakan yang diberikan. Edukasi misalnya jangan tidur terlalu malam. Nah, kalau misalnya sudah semua pemeriksaan dianggap sudah selesai, si pasien dokter bisa melakukan klik simpan hasil pemeriksaan, klik OK, maka sesus pulang misalnya berobat jalan. Klik simpan dan tandai selesai. Nah, kemudian tahap selanjutnya dia akan diverifikasi farmasi terhadap obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Ini statusnya kita pilih simpan saja. Statusnya ada maksudnya ya, status obatnya ada. Kemudian kalau misalnya sudah diverifikasi obatnya, bisa langsung klik simpan hasil pemeriksaan. Untuk flow atau untuk fitur dari setiap role tidak saya jelaskan di video ini, karena video ini saya fokuskan ke penjelasan bagaimana melakukan sinkronisasi atau setting agar bisa bridging ke Satu Sehat seperti itu. Jadi saya nggak akan jelaskan lebih detail fitur-fitur yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita ke bagian kasir di menu laporan pembayaran. Oke, kita klik pembayaran. Kemudian totalnya itu ada 139.000, berarti kita isi 140.000 misalnya. 140.000 si pasien bayar kembalian 1.000, dia bayar secara cash, kemudian klik simpan. Nah, kalau misalnya sudah disimpan, kita klik cetak kwitansi. Nah, kwitansinya juga sudah ada. Nah, langkah selanjutnya sistem akan secara otomatis itu melakukan proses bridging ke Satu Sehat. Nah, kita bisa cek di sini di kunjungan harian. Nah, nanti tinggal tunggu saja beberapa waktu sampai status di sini itu sudah gitu ya. Statusnya berubah menjadi sudah seperti itu. Nah, kalau sudah berubah seperti ini, berarti datanya itu sudah di bridgingkan ke Satu Sehat seperti itu, Bapak Ibu. Jadi begitulah tahapan bagaimana caranya melakukan settingan agar aplikasi Anda sudah bridging agar akun klinik Anda itu sudah bridging ke Satu Sehat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.